Baik, terima kasih dok. Apa sudah terlihat dok slide saya? Sudah Sudah dok. dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Kusuma Wardana sebagai penyaji pada pembacaan jurnal kali ini. Jurnal yang akan saya bawakan adalah Liquid Biopsy in Lung Cancer Tracking Resistant to Target Therapy dengan narasumber Dr. Priska dan Dr. Silmi. Pada jurnal ini, populasi dikatakan pasien kanker paru karsinoma bukan sel kecil atau KPKBSK dengan mutasi yang menerima terapi target. Untuk indikatornya, dilakukan pemeriksaan biopsi cair berbasis circulating tumor DNA atau ctDNA untuk mendeteksi resistansi. Kemudian sebagai pembanding adalah biopsi jaringan dan luaran yang diharapkan pada pemeriksaan ctDNA adalah mendeteksi resistensi lebih cepat, minimal invasif, deteksi heterogenitas, dan meningkatkan hasil klinis. Sebagai pendahuluan, kanker paru itu sekitar 85% adalah KPKBSK dan kanker ini merupakan sebagai penyebab utama kematian akibat kanker. Jadi oleh karena itu, beban penyakit yang tinggi sehingga pada saat ini menjadi salah satu fokus utama penelitian dan tata laksana. Saat ini juga sudah mulai banyak berkembang terapi target yang menjadikan pengobatan yang lebih spesifik dan efektif. Salah satunya adalah penghambat tirosin kinase yang sudah terbukti meningkatkan luaran dari kondisi klinis pasien. Selama proses penata laksanaan dilakukan pemeriksaan juga dengan ctDNA untuk pemantauan respon terapi dan deteksi resistansi. Nah, pada gambar ini mengilustrasikan tentang perjalanan klinis pasien KPKBSK dan integrasi biopsi cair ctDNA setiap tahapan untuk meningkatkan akurasi pengobatan. Jadi pada saat awal pasien terduga kanker dilakukan pemeriksaan bronkoskopi dengan bantuan ultrasonografi endobrankial dan juga bisa dilakukan pemeriksaan biopsi dengan panduan pindai tomografi terkomputasi. Dan juga pada saat awal itu juga dilakukan pemeriksaan biopsi cairan untuk mengetahui perubahan genomik pada pola metilasi. Jadi nanti pemeriksaan ctDNA clearance ini dapat dilakukan pemeriksaan dengan 3 kategori tergantung kebutuhan. Antara lain bisa panel target atau whole exome sequencing atau WES atau whole genome sequencing atau WGS. Nah, tadi pada pasien dengan KPKBSK itu dapat dilakukan terapi neoadjuvan yang bertujuan untuk mengecilkan lesi dari kanker sehingga dapat dilakukan pembedahan reseksi. Dari pembedahan reseksi ini nanti jaringannya akan dapat dilakukan pemeriksaan diagnosis jaringan menggunakan PCR. Dan juga tahapan selanjutnya dilakukan pemeriksaan next generation sequencing atau NGS jaringan. Ini juga tergantung dari kebutuhannya. Nah, nanti pada saat setelah pembedahan itu dapat dilakukan kembali pemeriksaan ctDNA sekitar 4 minggu sampai 3 bulan. Itu untuk mengetahui apakah terdapat sisa kanker yang masih tetap tumbuh berkembang pada kondisi pasien. Secara jangka panjang juga dilakukan penilaian resiko kekambuhan terhadap pasien. Dalam peningkatan resiko kekambuhan pada pasien, itu juga dapat dilakukan pemeriksaan ctDNA ulang dengan tumor inform atau tumor agnostik NGS. Yang dimaksud tumor inform itu, jadi pada saat pemeriksaan yang sekarang itu nanti akan dibandingkan dengan pemeriksaan yang awal yang telah dilakukan pada saat diagnosis awal. Sedangkan tumor agnostik ini pemeriksaannya hanya dilakukan pemeriksaan sekarang, pemeriksaan sebelumnya tidak dilakukan. Nah, dalam mengetahui kekambuhan tumor dapat dilakukan pemeriksaan actionable genomic alteration atau AGAS dan TPS PDL1. Ya. Jadi nanti didapatkan hasil beberapa mutasi yang terdapat pada pasien. Ini nanti dapat mengetahui dari proses terapi awal apakah sel kanker memberikan respons atau ada resistensi. Dan di akhir juga dapat dilakukan kembali pemeriksaan resistensi dengan strategi berdasarkan NGS. Nah, strategi berdasarkan NGS ini untuk mengungkap mekanisme resistensi yang berbeda dengan biopsi jaringan tunggal. Karena ctDNA ini mampu menangkap heterogenitas tumor dengan mendeteksi perubahan genetik dari berbagai lesi. Pada tabel ini menunjukkan bahwa pemeriksaan ctDNA ini dapat mendeteksi beberapa jenis resistensi. Jadi yang di tabel ini dapat mendeteksi dari resistensi epidermal growth factor receptor atau IGFR yang terjadi pada resistensi terapi target. Di sini juga sudah banyak penelitian besar dengan dilakukannya juga
dengan beberapa platform yang digunakan. Namun di sini tidak menggunakan satu platform, ada beberapa platform yang digunakan. Ini juga pemeriksaan ctDNA dapat mendeteksi IGFR yang mutasinya itu bukan pada terapi target. Nah, namun ctDNA ini juga terdapat keterbatasan. Jadi pada saat resistensi terjadi itu salah satunya bisa pada saat jalur alternatif itu terjadi transformasi. Contohnya pada kasus KPKBSK itu bisa berubah secara histologi berubah menjadi KPKSK. Nah, ini yang tidak bisa terdeteksi oleh pemeriksaan dari ctDNA. Nah, untuk selanjutnya ini juga dapat membuktikan bahwa pemeriksaan ctDNA ini dapat memeriksa jenis resistensi anaplastik limfoma kinase atau ALK yang terjadi resistensi pada terapi target. Bisa juga mendeteksi pada bukan terapi target pada ALK. Untuk selanjutnya ini juga membuktikan bahwa pemeriksaan ctDNA dapat mendeteksi jenis resistensi cirrhosis oncogenik 1 reseptor tirosin kinase atau ROS1 yang terjadi mutasi pada terapi target. Di sini juga membuktikan bahwa ctDNA ini dapat mendeteksi Kristen Rat sarcoma viral oncogenic homolog atau KRAS yang resistensi di terapi target. Nah, ini pemeriksaan ctDNA juga bisa mendeteksi mutasi-mutasi langka yang jarang terjadi pada KPKBSK. Jadi salah satunya itu bisa mendeteksi rearrangement during transfection atau RET pada mutasi terapi target dan juga pada yang bukan terapi target. Bisa juga mendeteksi mesenchymal epithelial transition factor atau MET yang terjadi resistensi pada terapi target. Namun pada jurnal ini penelitian-penelitian yang dilampirkan itu masih bukti ilmiah yang masih rendah. Contohnya pada penelitian laporan kasus preklinik dan laporan kasus. Di sini juga pada mutasi yang langka juga masih bisa mendeteksi seperti Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 atau HR2 yang terjadi mutasi pada terapi target. Bisa juga bisa mendeteksi neotropik tirosin reseptor kinase dengan resistensi di terapi target. Namun ini juga masih keterbatasan terhadap kekuatan dari bukti ilmiahnya. Sehingga masih perlu dilakukan penelitian-penelitian lebih lanjut. Nah, kemudian untuk integrasi biopsi cair dan profil jaringan tumor, jadi biopsi jaringan sebagai standar, tetapi ctDNA itu bisa memberikan data tambahan. ctDNA meningkatkan deteksi mutasi genomik yang dapat ditarget hingga 48% dibandingkan sequencing jaringan, terutama pada pasien dengan jaringan terbatas atau hasil di awal negatif. Nah, dari pemeriksaan ctDNA ini memiliki kesesuaian yang sekitar lebih dari 98% dengan hasil yang didapatkan dengan pemeriksaan jaringan. Dan juga dengan nilai prediksi positif 100% dengan waktu luaran yang lebih singkat, yaitu didapatkan median 9 hari dibandingkan 15 hari dengan hasil statistik yang bermakna. Kemudian untuk pemeriksaan ctDNA juga bisa mendeteksi kelainan tambahan hingga 25% yang tidak teridentifikasikan pada jaringan. Namun pemeriksaan ctDNA ini bisa mendeteksi yang pada saat kondisi fraksi tumor ctDNA-nya itu lebih dari 1%. Dan apabila diulang dengan pemeriksaan jaringan, itu umumnya tidak akan menemukan temuan yang baru. Jadi salah satu keterbatasannya itu pemeriksaan ctDNA ini bisa negatif palsu pada saat kondisi ctDNA kurang dari 1%. Kemudian untuk resistensi tumor ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang primer dan yang didapat. Untuk yang primer itu jadi terjadi progresivitas penyakit tetap berjalan dalam 6 bulan pertama, padahal sudah diberikan terapi tirosin kinase inhibitor. Sedangkan untuk yang resistensi didapat itu muncul setelah ada respons awal lalu terjadi progresi walaupun terapi TKI-nya dilanjutkan. Nah, untuk pemeriksaan ulangnya biasanya dilakukan pemeriksaan jaringan ulang sebagai standar, namun tetap memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, di sini ada tempatnya untuk dilakukan pemeriksaan ctDNA sebagai alternatif pemeriksaan. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan gambaran umum terkait mekanisme resistensi mutasi onkogenik yang terbagi menjadi dua. Jadi mutasinya berdasarkan terapi target, yang kedua berdasarkan bukan terapi target. Yang terapi target ini terdiri dari beberapa mekanisme.
Di antaranya bisa terjadi mutasi kombinasi. Jadi mutasi kombinasi ini terjadi lebih dari satu mutasi yang terjadi pada pasien. Atau juga di sini bisa di jalur yang satunya resistensi bukan terapi target. Ini biasanya teraktivasi pada saat pasien yang sudah diberikan obat, namun si selnya ini ada jalur alternatif, dia beradaptasi. Jadi teraktivasi jalur dari P13K dan teraktivasi dari jalur RAS. Atau juga nih bisa juga terjadi perubahan pada struktur dari selnya itu sendiri, yang tadinya misalkan epitelial bisa berubah menjadi mesenkimal, sehingga si sel tumor ini, sel kanker ini menjadi lebih motil dan lebih invasif. Bisa juga terjadi perubahan histologi pada beberapa pasien KPKBSK, bisa berubah struktur histologi yang tadinya KPKBSK berubah menjadi KPKSK. Nah, hal ini juga menjadi keterbatasan dari pemeriksaan ctDNA. Nah, selanjutnya untuk menilai resistensi IGFR pada terapi target, jadi mutasi EGFR umum itu sering terjadi pada delesi ekson 19 dan mutasi L858R pada ekson 21. Terapi yang digunakan biasanya osimertinib karena dapat meningkatkan progression free survival atau PFS dan overall survival atau OS dibanding generasi yang awal. Nah, resistensi yang primer itu biasanya itu berhubungan dengan komutasi seperti T53, sedangkan apabila terjadi resistensi yang didapat, itu biasanya terjadi pada T790M setelah diberikan terapi tyrosine kinase inhibitor generasi 1 dan 2. Yang selanjutnya untuk mutasi EGFR lainnya, ini biasanya mencakup 10-20% mutasi EGFR. Salah satu contohnya G719X. Dan ini bersifat heterogen sehingga respons terapi tidak seragam. Terapi yang bisa diberikan itu afatinib dan osimertinib karena menunjukkan aktivitas klinis pada subkelompok mutasi yang tertentu. Resistensi yang terjadi bisa meliputi dari T790M. Yang selanjutnya untuk resistensi EGFR, insersi ekson 20, ini tuh bersifat heterogen juga, ditemukan pada KPKBSK sejumlah 0,7-6%. Ini memiliki sensitivitas yang rendah terhadap EGFR TKI, dan pemeriksaan yang disarankan adalah menggunakan NGS, lebih disarankan dibandingkan dengan PCR. Terapinya dapat diberikan amivantanab dan kemoterapi karena menunjukkan hasil yang lebih baik apabila diberikan pada lini pertama. Terus kemudian pemeriksaan ctDNA clearance juga berpotensi menjadi penanda hati respons dini. Nah, selanjutnya terkait resistensi ALK, ini ditemukan sekitar 4% dari kasus KBSK pada pasien muda, tidak pernah merokok atau perokok ringan, dan adenokarsinoma. Diagnosisnya menggunakan imunohistokomia dan NGS, dan terapi lini pertamanya itu lorlatinib, namun tetap ada kemungkinan resiko terjadinya resistensi pada jalur alternatif teraktivasinya. Kemudian resistensi terapi target ini juga dapat terjadi seperti pada G1202R, juga resistensi yang bukan terapi target, jadi yang jalur alternatif itu juga bisa terjadi resistensi. Nah, pemeriksaan ctDNA ini mendeteksi resistensi, pemantauan respons, dan penilaian prognosis. Selanjutnya untuk resistensi KIRAS, itu ditemukan 30% KPKBSK, jadi sekitar 13%-nya itu KIRAS G12C, terapi target utamanya itu sotorasib dan adagrasib. Pemeriksaan ctDNA clearance itu berhubungan dengan PFS dan OS yang lebih baik. Resistensinya juga dapat terjadi pada resistensi yang terapi target dan juga yang bukan terapi target. Nah, selanjutnya untuk resistensi Izin ROS1. Dokter Bagus, waktunya 5 menit terakhir. Ya, baik dokter. Ditemukan pada 1-2% KPKBSK, terutama pada pasien muda, bukan perokok dan adenokarsinoma. Terapi utamanya itu bisa diberikan crizotinib, entrectinib, repotrectinib, atau taletrectinib. Ini juga bisa terjadi resistensi. Yang selanjutnya untuk resistensi yang BRAF, dapat terjadi pada 4% KBKBSK. Salah satu subtipe utamanya adalah V600E. Dengan terapi target, itu dabrafenib ditambah tramectinib atau encorafenib dan binimetinib. Resistensi utamanya itu karena bisa teraktivasi dari jalur alternatifnya. Nah, selanjutnya ini mutasi HER2, ini juga salah satu mutasi yang langka, ditemukan 2-4% KBKBSK, terutama insersi ekson 20 pada perempuan, bukan perokok, dan adenokarsinoma. Deteksinya bisa menggunakan DNA jaringan NGS atau pemeriksaan ctDNA bisa menjadikan alternatif jika memang
jaringannya tidak tersedia. Terapinya bisa menggunakan kemoterapi berbasis platinum dan trastuzumab deruxtecan. Nah, untuk saat ini terapi yang berkembang adalah cefabertinib. Yang selanjutnya ini juga mutasi yang langka, resistensi MET, ini terjadi 3-4% KBKBSK. Eh, Deteksinya bisa menggunakan DNA atau RNA NGS dan pemeriksaan ctDNA bisa juga menjadi alternatif. Terapi utamanya bisa menggunakan capmatinib dan tepotinib. Di sini juga resistensi bisa tetap terjadi di kemudian hari. Yang selanjutnya ini juga mutasi yang jarang, fusi RET, ditemukan 1-2% KPKBSK, populasi muda dan bukan perokok. Deteksinya menggunakan NGS berbasis DNA, terapi utamanya selpercatinib dan praseltinib, resistensi juga bisa terjadi di kemudian hari. Kemudian ini juga resistensi pada yang kondisi yang langka ditemukan saat NTRK ditemukan saat kurang dari 1% adenokarsinoma paru dengan terapi target dapat digunakan larotrectinib dan entrectinib dan juga bisa terjadi resistensi di kemudian hari. Kemudian untuk resistensi NRG1 ini ditemukan pada bukan perokok dan adenokarsinoma mucinosum invasif. Deteksinya menggunakan imunohistokimia dan NGS. Terapinya bisa menggunakan zenocutumab dan ini juga resistensi pada jalur alternatifnya. Jadi kesimpulannya yang pertama, resistensi merupakan tantangan dalam tata laksana KPKBSK. Yang kedua, biopsi jaringan ulang itu digunakan penggunaannya dalam praktik klinis terbatas karena bersifat invasif, kelayakan pelaksanaannya dan ketidakmampuannya untuk sepenuhnya menangkap heterogenitas sifat tumor. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan biopsi cair menggunakan analisis ctDNA sebagai penunjang yang minimal invasif dan dinamis sehingga dapat dilakukan pemantauan resistensi lebih cepat dan secara langsung. Untuk telah kritisnya, yang pertama, apakah tidak mungkin studi penting dan relevan terlewatkan? Tidak sepenuhnya, karena jurnal ini berbentuk naratif review, jadi masih ada kemungkinan untuk terlewatkan karena tidak ada protokol yang digunakannya. Kemudian yang kedua, apakah kriteria yang digunakan untuk memilih artikel sudah sesuai? Jadi di jurnal ini kriteria tidak dijelaskan secara rinci, namun artikel yang dimasukkan sebagian besar memang uji klinis besar dan ada yang meta-analisis, tetapi tidak ada transparansi metode seleksinya. Nah, selanjutnya, apakah studi yang disertakan cukup valid untuk jenis pertanyaan yang diajukan? Sebagian besar valid karena data yang dicantumkan pada jurnal ini ada yang random control trial atau RCT, studi prospektif, dan analisis ctDNA dengan platform NGS yang sudah tervalidasi. Namun tetap ada juga data yang dimasukkan dengan bukti ilmiah yang masih rendah. Kemudian apakah hasilnya serupa dengan studi lain? Ya, konsisten untuk mutasi tertentu, sebagai contohnya EGFR yang terdeteksi melalui ctDNA. Namun resistensi pada mutasi dengan mekanisme jalur alternatif masih bervariasi. Ya, terima kasih dokter atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih, Dokter Bagus, atas presentasinya sangat menarik dan informatif. Selanjutnya, kita mulai sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi rekan-rekan P3DS, jika ada pertanyaan, silakan menggunakan fitur angkat tangan pada Zoom dan beritahu nama Anda beserta pertanyaannya. Baik, yang pertama ada Dokter Aseng. Kepada Dokter Aseng, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatan untuk bertanya. Saya ingin bertanya kepada penyaji. Tadi dalam jurnal ini dijelaskan beberapa metode yang digunakan untuk mendeteksi resistansi. Nah, contohnya tadi ada ctDNA. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah tingkat kekuatan bukti ilmiah penggunaan ctDNA dalam mendeteksi resistansi sudah merata pada mutasi onkogenik atau bukti ini masih sangat dominasi oleh uh, EGFR atau ALK dibandingkan driver yang lebih jarang seperti yang jenis gen yang lainnya, Dok. Terima kasih.
Terima kasih Dr. Aseng atas pertanyaannya. Kepada Dr. Bagus, apakah sudah cukup jelas pertanyaan Dr. Aseng? Sudah jelas, dokter? Oke, baik, silakan dokter. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Terima kasih kepada Dokter Aseng. Jadi pada jurnal ini itu memang menunjukkan bahwa kekuatan bukti ilmiah ctDNA itu tidak merata, dok. Tadi seperti yang di tabel yang dicantumkan. Jadi untuk EGFR, ALK, dan sebagian KIRAS serta ROS1 itu eh, salah satu contoh-contoh yang bukti penggunaan ctDNA-nya itu dalam deteksi resistensi itu lebih kuat, dok, dibanding dengan studi-studi penelitian lain. Karena studinya ini didukung dengan eh, studi penelitian yang prospektif, analisis longitudinal, dan korelasi klinis yang konsisten. Nah, tadi juga ada beberapa yang dicantumkan di tabel itu seperti dapat mendeteksi HER2, RET, MET, NTRK, dan NRG1. Itu data yang tersedia memang dalam jurnal ini masih terbatas, dok. Jadi belum sebanyak dengan yang mutasi yang sering tadi. Karena yang tadi yang mutasi yang langka ini datanya itu berdasarkan dari kohort kecil, terus kasus serial, dan temuan tadi ada yang preklinik, dok. Jadi ctDNA pada mutasi ini yang sudah memiliki nilai kritis yang berkembang, tetapi tingkat bukti ilmiahnya memang belum setara, dok, jika dibandingkan pada semua mutasinya. Jadi sehingga memang belum ada pembahasan yang dapat digunakan secara langsung. Jadi memang masih belum merata, dok, terkait bukti ilmiahnya ini. Jadi memang kita harus lebih selektif lagi dalam memahaminya, dok. Saya kembalikan lagi kepada moderator, dok. Terima kasih Dr. Bagus atas jawabannya. Kepada Dr. Aseng sebagai penanya, apakah ada tanggapan atau komentar? Eh, Terima kasih untuk jawabannya. Jadi dari penjelasan penyaji tadi saya bisa menarik suatu kesimpulan bahwa implementasi pemeriksaan ctDNA paling banyak bukti ilmiahnya itu saat ini masih pada pemeriksaan seperti EGFR dan ALK ya dok. Sedangkan untuk yang mutasi yang lebih langka, evidence base-nya masih berkembang. Ini tadi seperti hanya berupa studi preklinik dan perlu pemeriksaan lebih lanjut ya dok. Nah, baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya dokter. Terima kasih Dr. Aseng atas tanggapannya. Selanjutnya kita ke penanya berikutnya. Di sini sudah ada Dr. Abdurrahman. Dipersilakan dokter untuk pertanyaannya. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih moderator. Terima kasih Dokter Bagus atas penyajiannya, Dok. Saya izin bertanya. Tadi ada di slide ya, Dok, yang mengenai slide integrasi biopsi cair dan profil jaringan tumor, Dok. Saya izin bertanya, Dok, mengingat ctDNA ini dapat mendeteksi kelainan tambahan hingga 25%, tadi dijelaskan pada slide. Pertanyaan saya, kapan biopsi jaringan ulang ini masih diperlukan, Dok, khususnya pada kasus-kasus tumor dengan fraksi kurang dari 1%? Beliau putus nih. Izin Dr. Rahmat, boleh disebutkan ulang dok? Suaranya keputus dok. Kepada Dr. Bagus, apakah cukup jelas pertanyaan Dr. Rahmat? Iya, baik, dok. Jadi saya ulang kembali, dok. Jadi tangkap pertanyaannya itu ctDNA ini kan bisa sejauh mana sih ctDNA dapat menggantikan biopsi jaringan ulang? Karena terkait juga tadi terdapat keterbatasan untuk tumor fraksi yang rendah atau yang kurang dari 1%, dok. Jadi yang saya tangkap untuk saat ini itu ctDNA itu belum dapat sepenuhnya menggantikan biopsi ulang jaringan. Tetapi penting sebagai pelengkap, dok. Jadi jurnal ini itu konsisten menekankan bahwa biopsi cair ctDNA itu memiliki beberapa unggulan. Salah satunya misalkan minimal invasif dan mampu menangkap heterogenitas tumor yang sering tidak tertangkap pada pemeriksaan dari biopsi yang jaringan yang dari satu lokasi sampel. Namun keterbatasan utama dari ctDNA ini memang pada pasien yang kondisi tumornya yang tidak melepaskan materi genetiknya atau yang fraksi tumornya itu rendah kurang dari 1%. Sehingga hasil negatifnya itu tidak selalu dapat
diartikan sebagai tidak ada perubahan dari molekul dari tumornya itu. Nah, selain itu juga pada kondisi tadi yang terdapat perubahan transformasi histologis, eh, itu misalnya transformasi secara histologis yang tadinya KPKBSK berubah menjadi KPKSK itu tidak bisa terdeteksi dengan ctDNA ini, sedangkan dideteksi dengan menggunakan biopsi jaringan. Jadi oleh karena itu memang mengintegrasikan ctDNA dan biopsi jaringan secara pendukung itu menghasilkan luaran yang lebih baik dok kepada pasien. Jadi misalkan ctDNA-nya itu hasilnya positif dengan terdapat mutasi, itu hasilnya sangat informatif untuk kita dapat mengambil keputusan terapi. Tapi kalau misalkan dengan hasil ctDNA-nya negatif, tidak terdapat mutasi, itu khususnya pada kondisi yang kita misalkan kecurigaan klinis tinggi terhadap pasien dengan fraksi tumor yang rendah, maka pemeriksaan biopsi tetap harus diulang, dianjurkan, dok. Gitu. Saya kembalikan lagi kepada moderator, dok. Terima kasih Dokter Bagus atas jawabannya. Kepada penanya Dokter Abdurrahman, apakah ada tanggapan dokter atau komentar? Silakan dokter. Ya, terima kasih. Cukup dokter. Terima kasih dok. Baik dokter, terima. Eh, kita lanjut ke penanya berikutnya. Di layar Zoom sudah ada Dokter Andi Masyita. Dipersilakan dokter untuk menyebutkan pertanyaannya. Silakan dokter. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Terima kasih kepada Dr. Bagus atas presentasinya. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa pemeriksaan ctDNA itu bisa untuk pemantauan respons terapi dan deteksi resistensi. Pertanyaan saya, seberapa besar perbedaan platform ctDNA ini dapat memengaruhi interpretasi hasil resistensi dan apakah berdasarkan jurnal ini bisa benar-benar dibandingkan secara langsung. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dokter Masyita atas pertanyaannya. Kepada Dokter Bagus, apakah sudah cukup jelas pertanyaannya? Sudah jelas, dokter? Oke, silakan dokter. Baik, terima kasih. Jadi di jurnal ini memang merangkum beberapa data dari beberapa studi dengan menggunakan platform dari pemeriksaan ctDNA ini yang berbeda-beda. Jadi di sini itu kurang lebih ada 3 yang menggunakan tadi, salah satunya Guarda 360, Foundation One Liquid CDX, dan juga panel lain untuk mendeteksi cakupan gen dan performa analitik. Jadi karena terdapat perbedaan antara platform ini, itu juga sebenarnya memengaruhi dari sensitivitas deteksi, terus dari cakupan gen juga, terus dari kemampuan mendeteksi jumlah duplikasi perubahan molekuler, serta penilaian fraksi tumor dan frekuensi dari variasi alel yang didapatkan dari alat tersebut. Nah, jadi mutasi resistensi yang tidak terdeteksi pada satu platform itu belum tentu sebenarnya tidak ada juga di platform lain, karena berbeda dari jenisnya tidak standarisasi pada uh, data yang ditampilkan pada jurnal ini. Gitu, karena bisa juga pada saat kondisi tidak terdeteksi itu memang terjadi karena ambang batas deteksi alatnya itu memang di bawah karena berbeda-beda. Jadi sebenarnya perbedaan platform ctDNA ini memengaruhi hasil dari interpretasi dari resistensi ini, dok. Terima kasih Dokter Bagus atas jawabannya. Kepada penanya Dokter Andi Masyita, apakah ada tanggapan atau komentar? Silakan dokter. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berarti memang perbedaan platform ini sangat memengaruhi interpretasi dari hasil. Jadi dari berbagai studi itu tidak selalu bisa dibandingkan secara langsung ya, Dok, tanpa melihat perbedaan metodenya. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dokter Andi Masyita atas tanggapan dan komentarnya. Bagi rekan-rekan P3DS semuanya, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Dipersilakan dokter. Baik, untuk Dokter Vera Irwanda, dipersilakan untuk pertanyaan dokter.
Baik, terima kasih dokter. Izin bertanya dok, apakah deteksi dini resistensi molekuler melalui ctDNA ini benar-benar bisa mengubah luaran klinis pasien dok, atau hanya mendeteksi progresi lebih cepat tanpa manfaat progressive free survival dok pada jurnal ini? Terima kasih dok. Terima kasih Dr. Vera Irawanda. Pada Dr. Bagus, apakah sudah cukup jelas pertanyaannya? Ya, sudah dokter. Oke, dipersilakan dokter. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya pada Dokter Vera. Jadi pada jurnal ini itu memang menunjukkan bahwa pemeriksaan menggunakan ctDNA itu memiliki banyak manfaat dan keunggulannya, dok. Jadi perubahan salah satunya itu perubahan molekul pada plasma itu dapat muncul beberapa minggu sebelum progresnya ditampilkan pada radiologis. Jadi sel-sel tumor yang melisiskan itu yang kita tangkap perubahan dari molekulnya itu bisa lebih secara dini kita deteksi sebelum yang dideteksi dari radiologis itu, dok. Jadi clearance ctDNA yang lebih awal pada banyak mutasi itu berkorelasi dengan respons yang lebih baik. Jadi PFS-nya bisa lebih panjang dan beberapa studi juga di sini disebutkan OS-nya juga dapat menjadi lebih baik. Namun sebenarnya juga pada jurnal ini belum semua data membuktikan bahwa intervensi yang dipicu oleh perubahan ctDNA lebih awal kita memeriksanya itu secara pasti dapat meningkatkan PFS atau OS survival-nya. Jadi sebenarnya masih dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut, dok. Terus jika memang memungkinkan bisa dilakukan meta-analisis atau systematic review, dok. Tapi di sini masih belum dilakukan. Jadi memang masih dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut. Terima kasih Dr. Bagus atas jawabannya. Kepada penanya Dr. Vera Irawanda, apakah ada tanggapan atau komentar dokter? Dipersilakan dok. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Berarti izin menyimpulkan bahwa deteksi dini oleh ctDNA ini memang bermakna secara biologis, tetapi memang secara ilmiah kita masih perlu membuktikan bahwa intervensi berbasis ctDNA lebih dini benar-benar bisa merubah survival, bukan hanya memajukan waktu deteksi progresi. Baik dokter, terima kasih dokter. Terima kasih Dr. Vera atas tanggapannya. Bagi rekan-rekan P3DS, apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Bila ada, dipersilakan dokter. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan dan tanggapan, mari kita dengarkan umpan balik yang akan disampaikan oleh narasumber. Yang pertama, dipersilakan kepada Dr. Friska Duana Putri, spesialis paru konsultan onkologi, untuk memberikan umpan balik dan arahannya, dokter. Mangga, dok. Ya, terima kasih untuk moderator. Jadi kita membahas mengenai liquid biopsi ya. Ini review literatur review ya, review artikel penggunaan liquid biopsi. Jadi pada pasien-pasien yang terdiagnosis, terutama yang KPK-BSK ya, karena dia ada oncogenic driver mutation. Nah, ini bisa digunakan sebagai pemeriksaan awal sama untuk follow up ya, follow up pasca pada saat pasien mengalami progres atau tidak respon dengan terapi yang diberikan, atau sebagai pemeriksaan awal jika ternyata sampel kurang informatif ya, karena kadang masalah itu adalah untuk jumlah tisunya, tisu is issue ya. Jadi jaringan itu bukan suatu masalah, karena saat ini ya namanya jaringan sekecil mungkin, tapi harus memberikan informasi yang banyak. Nah, untuk pemeriksaan liquid biopsi ini kan bisa pemeriksaan PCR, bisa pemeriksaan yang sequencing ya, buat melihat. Kalau misalnya untuk PCR itu berarti dia sudah yang mau kita targetkan nih periksa apa nih, apakah EGFR, ALK, atau sebagainya. Sedangkan kalau buat pemeriksaan NGS itu dia bisa mendeteksi ya tergantung panelnya ya, bisa beberapa puluhan bahkan ratusan gen, atau bahkan bisa whole genome sequencing buat lihat nih kelainannya apa aja. Kemudian kelemahannya apa? Ya dia sensitivitasnya, dia spesifitasnya tinggi tapi sensitivitasnya ya tidak terlalu tinggi ya. Jadi kalau misalnya udah ketemu nih hasilnya positif ya itu udah bisa kita percaya. Cuman kalau hasilnya negatif ya jangan kita anggap aman ya. Jadi bisa jadi kita harus konfirmasi dari tisu biopsi.
Cuman masalahnya kan kalau pasien-pasien yang stage lanjut, dia udah misalkan dapat pengobatan EGFR TKI, kemudian progres untuk kita rebiopsi ulang kan kadang ya sudah tidak memungkinkan. Kondisi pasien mungkin performa statusnya sudah memburuk ya, atau mungkin toleransinya udah tidak bagus, atau mungkin pasien sendiri untuk menolak untuk tindakan invasif lagi. Nah, mungkin untuk pemeriksaan liquid biopsi ini bisa sebagai alternatif untuk pasien-pasien kondisi seperti itu. Nah, cuman kalau hasilnya negatif ya tetap kita sarankan tisu biopsi. Kenapa? Karena pada pasien-pasien seperti misalkan KPK-BSK dapat rapid target, dia bisa resistensinya itu yang non-genomik ya, seperti misalkan transformasi dari yang KPK-BSK menjadi KPK-SK, atau mungkin perubahan dari yang tadi EMT ya, epithelial mesenchymal transition ya. Nah, jadi kalau untuk yang liquid biopsi ini untuk melihat yang terapi target sama yang off target. Kalau off target itu misalkan dia pakai jalur yang lain. Misalkan saat ini pasien pengobatan dengan EGFR TKI, tapi ternyata dia ada amplifikasi dari sel tumornya menggunakan jalur yang di luar EGFR. Seperti itu, Dok. Jadi sekarang sih maksudnya bukan yang tiap bulan harus cek NGS, ya enggak juga. Itu kan bukan pemeriksaan yang murah juga ya. Jadi itu bisa sebagai pemeriksaan awal kalau untuk tisu biopsinya kurang, untuk pemeriksaan profil mutasinya, bisa juga sebagai evaluasi pada pasien-pasien yang tidak respon dengan pengobatan awal atau curiga terdapat resistensi primer atau resistensi sekunder. Saya itu aja sih, Dok. Ada pertanyaan lagi enggak? Tadi nggak ada. Yang Baik, mau terima dijawab mungkin. kasih Dokter Friska atas umpan baliknya. Buat rekan-rekan P3DS, apakah ada pertanyaan untuk selanjutnya? Dipersilakan apabila masih ada pertanyaan. Bagi rekan-rekan P3DS, apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Waktu dan tempat saya Iya. persilakan, Dokter. Jadi bukan dicek yang tiap bulan ya, ya harus ada indikasinya nih. Kok pasien respon-respon aja ngapain kita cekin ya. Ya silakan, Dok. Izin Dokter Friska, di layar Zoom ada pertanyaan berikutnya, Dokter. Ya silakan. Kepada Dokter Rifki Widasarandi, waktu dan tempat saya persilakan, Dokter. Ya, terima kasih. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya kepada peserta, yaitu Dokter Bagus. Ini bertanya dok, untuk resistensi molekular melalui ctDNA. Ya, apakah deteksi dini resistensi molekular melalui ctDNA benar-benar mengubah keluaran klinis pasien atau hanya mendeteksi progresif free survival-nya atau overall dari survival-nya? Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Rifki atas pertanyaannya. Kepada Dokter Bagus, apakah sudah cukup jelas pertanyaan dari Dokter Rifki? Sudah, Dokter. Dipersilakan, Dokter. Ya baik, terima kasih Dok atas pertanyaannya. Jadi memang pada jurnal ini itu ada beberapa data yang ditampilkan bahwa dengan pemeriksaan clearance ctDNA yang lebih awal itu bisa lebih meningkatkan lebih panjang PFS-nya dan juga OS-nya itu Dok. Cuma memang pada jurnal ini itu belum data-data yang ditampilkan itu masih belum banyak yang bisa kita ambil Dok karena memang dari studinya di sini review, jadi lebih baik nanti bisa dilakukan lagi penelitian lebih lanjut atau bisa juga seperti penelitian meta analisis Dok dengan systematic review supaya nanti bisa benar-benar kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa memang dengan pemeriksaan yang lebih dini itu dapat meningkatkan dari PFS-nya. Walaupun beberapa memang sudah ada yang membuktikan memang lebih meningkatkan Dok dari PFS dan OS-nya Dok. Terima kasih Dok. Terima Ya, kasih ya, Dokter langsung. Bagus
Ya, langsung saya tanggepin ya, Dok. Silakan Ya, Dokter jadi Friska. ini kan bicaranya tentang liquid biopsi ya. Jadi untuk angka diagnostik, jadi kita bicara itu sensitivitas sama spesifisitas ya. Positif predictive value atau negatif predictive value-nya. Kalau bicara PFS, OS itu ya kita kalau terapi ya, pemberian terapi atau tindakan ya. Ya, belum tentu kalau misalnya dilakukan pemeriksaan liquid biopsi prognosis lebih bagus ya. Kalau misalnya hasilnya ternyata dia mutasinya yang KRAS, nggak ada terapi targetnya, mau dikasih obat apa, obatnya nggak ada. Ya, tapi kalau ternyata dia hasil pemeriksaan NGS-nya bagus nih, ternyata ketahuan nih ada mutasinya T790M. Ya, bisa diberikan obat osimertinib ya mungkin responnya bisa bagus. Jadi ini buat tindakan kita buat evaluasi apa diagnostik sama evaluasi nih. Karena kan namanya sel kanker itu dia ya ada mekanisme resistensi, ya ada resistensi primer, apa resistensi sekunder. Ya kalau misalnya udah dikasih obat nih, mungkin tadi pemeriksaan tisu biopsi, ya sampel kalau dikit mungkin udah habis nih buat periksa 3 macam, EGFR, ALK, sama PDL1. Ternyata dikasih obat nggak respon nih, ya bisa jadi ternyata ada mutasi di jalur yang lain seperti MET amplification ya, seperti itu. Atau mungkin tiba-tiba dia berubah nih jadi transformasi dari KPK-BSK menjadi KPK-SK. Nah, masalahnya perubahan apa sih yang bisa dicek dengan sedikit biopsi, yaitu tadi yang terapi target sama yang non target. Kalau yang apa yang genomik ya, genomik kan tadi yang terapi target sama yang off target yang dia ada bypass yang lain. Nah, kalau misalnya yang pemeriksaan non genomik ya tetap harus disubiopsi buat lihat morfologi atau sifat sel kankernya. Ya kalau KPK BSK ngecek bedain nama KPK SK ya nggak bisa kalau dari kit biopsi harus tetap disubiopsi. Ya, saya juga. Baik dokter, terima kasih banyak atas umpan baliknya dokter. Selanjutnya, kepada narasumber selanjutnya, dipersilakan kepada Dr. Silmi Kava, spesialis paru untuk memberikan umpan balik dan arahannya. Ya, Assalamualaikum Izin warahmatullahi dokter, wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? terdengar dokter. Ya, selamat siang. Ini memang jurnalnya menarik ya. Jadi ini tentang penemuan baru yaitu ctDNA. Jadi ctDNA adalah kan circulating tumor DNA. Jadi itu definisinya adalah fraksi DNA yang berasal dari sel tumor yang dia bersirkulasi di dalam tubuh ya, berarti kan. Nah, memang liquid biopsi ini bukan merupakan apa namanya metode standar ya untuk mendiagnosis, tapi dia bisa mendeteksi keberadaan sel tumor. Tetap yang tadi Dokter Tiska bilang adalah tissue is issue. Tetap biopsi jaringan merupakan gold standar untuk kita mendiagnosis ya. Kemudian ctDNA juga bisa kita gunakan sebagai biomarker yang non-invasif, misalnya pada kasus pasien misalkan sudah tua nih, sudah lansia, dia nggak mau untuk misalkan dia menggunakan TKI, kemudian setelah kita resist 3 bulan ternyata progresif, itu kan kita harus rebiopsi. Nah, pasiennya tidak mau nih untuk rebiopsi atau PS-nya jelek yang tadi dokter Tiska bilang, nah itu kita bisa pertimbangkan untuk pemeriksaan ctDNA. Tapi kita harus memilih nih, karena ini pemeriksaannya kan nggak di cover BPJS ya dan mahal. Nah, kita harus mempertimbangkan positif sama negatifnya ya. Kemudian ctDNA ini juga bisa digunakan sebagai biomarker non-invasif ya. Dia real time untuk memantau bagaimana tumor merespon terapi yang ditargetkan. Dan ctDNA ini juga bisa membuat keputusan terapi karena kita tidak bisa membedakan pasien yang respon dan yang tidak awal responnya. Seperti itu sih. Jadi tetap gold standarnya adalah biopsi jaringan tetap. Ini hanya apa ya? Hanya penemuan baru dan kita juga harus mengikuti penemuan baru ini. Jangan sampai kita kurang update juga gitu. Tapi tetap kita issue is issue. Tetap kita harus menggunakan biopsi jaringan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Silmi atas arahan dan umpan baliknya dok. Selanjutnya, mari kita dengarkan umpan balik yang akan disampaikan oleh penanggung jawab ilmiah kepada Dr. Ida Bagus Sila WWK spesialis paru konsultan Mars. Dipersilakan dokter untuk memberikan umpan balik dan arahannya dokter.
Izin Dokter Ida Bagus Sila WWK untuk memberikan umpan balik arahnya, Dokter. Mungkin yang lain dulu. Saya ada ini baterainya lagi habis. Monggo. Yang suara saya terdengar? Terdengar, Dokter? Baik, saya singkat saja. Memang ini liquid biopsi suatu temuan yang baru. Terima kasih presentan sudah membaca jurnal dengan baik, kemudian juga dari penyajian baik dan yang mengikuti ataupun pertanyaan serta arahan dari narasumber juga saya rasa sudah cukup baik. Yang terpenting adalah ini adalah suatu cara diagnosis yang seperti tadi disampaikan yang non-invasif yang tentu tidak akan menyakitkan pasien dan kita tidak akan mengulangi lagi apabila pasien tersebut tidak bisa diberikan ataupun dilanjutkan dengan pemeriksaan apabila terjadi resistensi. Mungkin dari saya itu dulu karena baterainya mau habis takutnya saya mati. Kedengaran narasumber? Terdengar, Dokter? Ya, makasih dok. Ya, baik. Terima kasih Dokter Sila atas arahan dan umpan baliknya, Dokter. Kepada Dokter Friska dan Dokter Silmi, apakah masih ada tambahannya, Dokter, atau arahannya, Dokter? Sudah cukup, Dok. Baik, Dokter. Ya, udah cukup dok. Akan ditutup aja. Baik. Terima kasih kepada dokter-dokter semua atas ilmu dan bimbingannya kepada kami. Jika sudah cukup, maka demikian kegiatan ilmiah pada hari ini. Sebagai penutup, dapat disimpulkan untuk jurnal ini secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa resistansi merupakan tantangan dalam tata laksana KPK BSK, biopsi jaringan ulang sebagai acuan, tetapi penggunaan dalam praktik klinis terbatas karena bersifat invasif. Kelayakannya, pelaksanaannya, dan ketidakmampuan untuk sepenuhnya menangkap heterogenitas sifat tumor. Biopsi cair menggunakan analisis ctDNA sebagai penunjang yang minimal invasif dan dinamis, sehingga dapat dilakukan pemantauan resistansi secara langsung. Semoga kegiatan kita hari ini dapat menambahkan keilmuan dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri kegiatan ilmiah hari ini dengan membaca hamdalah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma alam tanahu farduhu ilaina indaha jatina wala tunsinahu ya rabbal alamin. Subhanallah hamda wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya kami titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, maka kembalikanlah ia kepada kami ketika kami membutuhkannya. Dan janganlah Engkau buat kami lupa padanya, ya Allah, wahai Tuhan semesta alam. Maha suci Engkau, ya Allah Tuhanku, dan aku menguji syukur kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Ampunilah dosa-dosaku, dan aku bertaubat kepadamu. Saya, Dede Hidayat, selaku moderator memohon maaf apabila ada hilaf dan kekurangan selama memandu kegiatan ilmiah hari ini. Terima kasih banyak dokter semuanya dan rekan ketiga dia semuanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Friska, Dokter Silmi, dan rekan ketiga dia semuanya. Terima kasih Dokter Sila atas arahannya.